Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Web 2 atau web 3 lah. Sekarang web 3 itu kita akan bahas tentang DDL dan DML. Di mana DDL itu Data Definition Language yang digunakan untuk membuat database, membuat tabel, itu namanya DDL atau definisi ya, Data Definition Language. Sedangkan di DML, Data Manipulation Language itu berarti bahasa manipulasi dari SQL sendiri. Nah, biasanya dikenal juga dengan CRUD gitu. Nah, di tugas 2 itu Anda nanti diminta untuk DDL dan DML. Kalau yang tugas 1 kan kemarin teori ya, teori bagaimana membangun ERD menjadi relasi-relasi, kemudian pada tugas 2 ini tahap implementasi atau dari teori yang tugas 1 dipraktekkan di tugas 2, yaitu DDL dan DML. Nah, nanti saya singgung juga tentang rollback dan commit. Jadi setelah transaksi, itu ada yang paling penting, krusial banget itu tentang rollback dan commit itu. Nah, di tugas 3 nanti Anda juga praktek tentang rollback, commit, join dengan struktur prosedur. Kemudian yang paling membutuhkan tingkat ketelitian yang lumayan jeli adalah transaksi terdistribusi. Itu di tugas 3. Tugas 3 memang tugas paling membutuhkan tingkat ketelitian tinggi dan effortnya lumayan besar. Karena nanti di situ Anda akan membangun sebuah lingkungan semacam server di mana transaksi terdistribusi itu 2 buah database, satu perannya sebagai klien dan satu sebagai server dengan 2 OS yang berbeda. Itu di tugas 3 ya. Jadi nanti dalam satu laptop itu harus diinstal tentang OS-nya. OS-nya biasanya pakai Ubuntu, itu yang berbasis Linux. Kemudian sama yang berbasis Windows. Apa yang diinstal sama seperti yang kita praktekkan saat ini, yaitu dengan MySQL gitu. Jadi 2 buah mesin yang berbeda itu berkomunikasi dengan transaksi. Oke, kita langsung mulai sambil tunggu nanti kalau ada yang mau gabung. Tapi nanti juga ini sudah di-record ya, jadi nanti bisa dilihat recordnya. Saya share dulu, share screen dulu. Share screen-nya sudah kelihatan kan ya? Sudah Pak, sudah. Nah,
Nah, ini materi hari ini ya. Ini nanti saya share PDF-nya juga untuk dasar kalian ini apa praktek. Nah, saya terangin sambil ini ya. Tapi ini apa Jimit MS Team untuk share all screen mana? Bentar. Screen, share all screen. Oke, saya terangin dulu deh. Ini materinya nanti dari materi ini kita input ke apa? Ke PHP MyAdmin ya. Ini sekelumit. Oke, di web 2 itu apa ininya fokusnya kita tentang sistem jadwal perkuliahan. Nah, di sini ada 4 tabel, 3 tabel master, yaitu tabel master mahasiswa, master mata kuliah, dan master ruang kelas. Ya. Pada pertemuan 1 atau web 1 saya sudah tekankan bahwa jika sebuah tabel master bertemu dengan tabel master dan kardinalitas dari relasinya adalah many to many, maka wajib terbentuk tabel baru ya, terbentuk tabel baru itu. Nah, di sini nanti juga akan terbentuk tabel baru, yaitu relasi master mahasiswa, relasi dengan mata kuliah, di mana mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah, dan satu mata kuliah diambil lebih dari satu mahasiswa. Berarti di sini relasinya many to many. Ya, many to many. Nanti terbentuk tabel baru, yaitu tabel jadwal mata kuliah itu. Nah, tabel ruangan ini, master ruangan ini adalah di mana tabel jadwal kuliah itu kan nanti kuliahnya ada di ruangan itu ya. Kalau jenisnya luring atau apa ya, pertemuan tatap muka PTM. Tapi kalau online kan untuk ruangan nggak ada. Jadi simulasinya nanti ada ruangan gitu. Nah, sebelumnya yang pertama kita lakukan adalah perancangan dengan DDL, Data Definition Language. Kemudian engine yang kita pakai itu InnoDB ya. Kenapa InnoDB? Sebab InnoDB ini commit terhadap fitur foreign key dan transaksi, commit dan rollback dapat berjalan dengan oke. Itu pada InnoDB karena nanti engine-nya ada sum juga, ada macam-macam itu. Nah, pertama yang kita kerjakan adalah create database. Create database itu bagian dari DDL. Kemudian definisikan nama database-nya. Itu. Kemudian kalau kita pakai modus common prompt itu yang hitam putih screen-nya itu, nanti bisa kita use nama database, baru nanti create table itu. Tapi yang saya demokan di sini saya pakai berbasis GUI atau Graphic User Interface. Jadi modus Windows bukan modus common prompt ya. Kalau modus common prompt itu full diketik. Kalau modus Windows begini saya bisa copy paste. Itu. Nah, kalian nanti prakteknya
boleh dengan common prompt, boleh dengan berbasis Windows. Pada dasarnya intinya sih kalau udah paham pakai apapun bisa, gitu ya. Nah, pertama kita create table mahasiswa, yaitu dengan perintah create table. Kemudian definisikan field yang ada pada atribut mahasiswa, yaitu ID mahasiswa, kemudian ada name, kemudian ada nama dan jurusan. Nah, pada tabel mahasiswa ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Pertama, ID mahasiswa. ID mahasiswa sifatnya auto increment yang artinya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Dan dia sebagai primary key atau kunci utama. Kemudian NIM itu jenisnya unik. Ingat ya, NIM jenisnya tipenya unik. Sebab kalau nggak unik, nanti dalam satu prodi itu, bahkan satu kelas itu bisa NIM-nya double. Sehingga jika ada, kalau tidak didefinisikan unik, maka nanti dimasukkan dengan NIM yang sama, itu bisa. Karena tidak unik. Nah, kalau seperti itu desainnya, ya berarti tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga akan kacau database-nya gitu. Kemudian not null itu tidak boleh kosong. Jadi wajib diisi NIM-nya dan unik. Kalau sudah ada di dalam tabel itu, kemudian mau ditambahkan dengan NIM yang sama, pasti akan nolak. Itu unik. Kemudian nama juga not null, jurusan, dan seterusnya. NG-nya INOH-DP. Kemudian dari mata kuliah, itu ada ID MK. Ya, ID MK, ID mata kuliah. Di sini juga auto increment. Kemudian kode MK atau kode mata kuliah. Nah, di sini juga unik ya. Tidak boleh double. Kemudian nama mata kuliah dan jumlah SKS. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada IDMK yang jadi primary key dan ada kode MK itu. Kalau IDMK ini biasanya untuk kunci primary key, kunci saat terjadi indeks. Ya, bisa digunakan indeks juga. Jadi di sini kunci yang menunjukkan bahwa sebuah data itu unik ya, sebuah data itu unik kuncinya. Nah, kuncinya adalah angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dari tabel mata kuliah kuncinya kunci juga ya adalah kode mata kuliah. Kode mata kuliah sifatnya unik, nggak boleh double. Sebenarnya bisa juga kode mata kuliah ini primary key unik, bisa juga. Tapi untuk data yang besar, ya data kalau sudah jumlah recordnya jutaan, kalau kita pencarian berdasarkan kode MK, kemudian ada comparing kode-kode ini yang sifatnya varchar, itu prosesnya akan lambat. Itu efek dari string atau alfanumerik. Tapi kalau pencariannya berdasarkan ini apa integer, itu jauh lebih cepat. Jadi proses mesin membacanya itu sangat cepat. Jadi perbedaannya jauh banget gitu. Makanya di sini ada desain IDMK sebagai primary key dan kode MK
sebagai kunci dari mata kuliah dan sifatnya unik. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian ruang kelas. Ruang kelas juga ada ID ruang. Kemudian ada nama ruang dan kapasitas. Kemudian relasi yang terjadi adalah jadwal kuliah. Ya, jadwal kuliah itu terjadi karena mahasiswa mengambil mata kuliah. Dan konteksnya adalah satu mahasiswa dalam satu semester itu hampir pasti mengambil lebih dari satu mata kuliah. Dan satu mata kuliah itu juga pasti diambil lebih dari satu mahasiswa. Makanya di situ relasinya many to many, banyak ke banyak. Kemudian ditambahkan ruangan karena kelasnya luring atau tatap muka. Kemudian atribut yang ada di dalamnya apa? Ada ID jadwal, auto increment di sini sebagai primary key langsung, ya. Kemudian ada foreign key dari ID mahasiswa. Ya, di sini integer. Kenapa enggak NIM? Ya, kenapa enggak NIM-nya aja? NIM juga bisa, hanya saja kalau datanya besar, nanti proses CRUD-nya jauh lebih lambat. Makanya di sini pakai yang berjenis integer gitu. Kemudian ID mata kuliah juga integer, ID ruang juga integer. Untuk hari kuliah itu karena harinya sudah pasti, yaitu Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat lah, kita definisikan sebagai enum atau enumerasi, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, di sini tidak ada minggu, sehingga untuk insert table, kuliah hari Minggu tidak bisa ditambahkan. Karena sudah fix pakai tipe data enum, ya. Kemudian ada jam mulai dan jam selesai. Nah, definisi dari foreign key dari tiga ini, ID mahasiswa, ID mata kuliah, dan ID ruangan adalah foreign key, kemudian dalam tanda kurung nama field, ya, dari ID mahasiswa, references dari tabel mahasiswa. Kemudian di sini ada on delete cascade, ya. On delete cascade itu artinya kalau nanti ID mahasiswa di-delete, maka di tabel mata kuliah nanti ini juga akan dilakukan delete otomatis. Ya. Kenapa delete otomatis? Agar tidak terjadi yang namanya anomali. Ya, tidak terjadi anomali transaksi itu. Kemudian ada foreign key dan foreign key-nya di sini didefinisikan di sini. Kalau Anda nanti bikin tabelnya foreign key-nya tidak didefinisikan di sini, bisa juga, yaitu didesain dari menu desain yang ada di Exam ataupun Laragon. Begitu. Kemudian nanti yang kedua kita praktekkan tentang CRUD, yaitu penggunaan commit dan rollback. Create, ya, create, insert database, kita nanti masukin ini data ini, kemudian data yang terakhir ini nanti kita mainkan sebagai untuk demonstrasi dari penggunaan commit dan rollback. Nah, ini sintak tahap 1 tentang penggunaan rollback. Rollback itu adalah menggagalkan aksi dari CRUD, ya. Di sini CRUD-nya itu insert, artinya menambahkan tabel.
Ya, menambahkan tabel ke dalam database mahasiswa, tapi karena ada kesalahan, maka di rollback. Nah, rollback itu menggagalkan data yang diinsert ke tabel mahasiswa, tetapi insertnya belum permanen. Itu. Artinya kalau belum permanen ya berarti belum ada kata commit. Kalau commit itu membuat permanen sebuah transaksi CRUD, ya, transaksi CRUD commit, kalau sudah di commit tidak bisa di rollback. Tapi sebelum ada kata-kata commit di sini masih bisa di rollback atau digagalkan. Itu. Nah, tahap 2 itu tentang penggunaan commit, ya. Nanti kita lihat ininya di examnya. Ini juga sama kasusnya, menambahkan data atas nama Eko Prastyo, Teknik Informatika dengan NIM 2023-005. Kemudian nanti kita lihat dengan select, oh ada commit. Nah, kalau commit berarti penyimpanan ke dalam tabel mahasiswa itu sudah permanen gitu. Tetapi syaratnya commit dan rollback itu harus diawali dengan start transaction. Dan yang saya demokan ini tanpa store prosedur ya. Nanti tugas 3 Anda nanti dengan store prosedur. Untuk sumber bisa lihat di YouTube atau dimanapun lah. Pakai AI juga dapat tuh. Cara bikin store prosedur itu seperti apa. Kemudian ada update delete yang di rollback. Nah, skenario-nya apa? Ingin mengubah nama mata kuliah tapi salah target misalnya, ya. Mengubah mata kuliah salah target. Contohnya ini mengubah nama mata kuliah pemrograman Python, where di mana ID mata kuliah sama dengan 1. Nah, ID mata kuliah 1 itu nanti kita lihat isinya apa, tuh kan. Nah, kemudian ini kan sudah dilakukan update ya. Update itu perubahan. Kemudian setelah dilihat, dicek, memang isinya Python, gitu kan. Python, tapi ternyata harusnya rubahnya ke basis data lanjut. Basis data lanjut ini nggak boleh dirubah gitu, sehingga harus kita gagalkan, yaitu dengan rollback, dengan perintah rollback. Kemudian kita select lagi, maka nanti akan kembali menjadi ini basis data lanjut gitu. Itu skenario pertama. Skenario kedua adalah tentang pemakaian commit, ya. Pemakaian commit di sini kita akan menghapus data dengan NIM 2023. Kemudian pertama kita lihat datanya masih ada, kemudian kita delete, kemudian lakukan commit, baru kita lihat lagi datanya masih ada apa enggak. Kalau sudah tidak muncul berarti sudah dihapus secara permanen atau sempurna gitu. Kemudian DML tentang join dan union. Ini kalau join union ini plus aja sih, tambahan ya. Tambahan agar Anda lebih dalam lagi pemahaman tentang database. Operasi join dan union ini biasanya sudah mulai tingkat lanjut tuh ini database-nya. Nah, di situ nanti ada join, union, ada apa namanya inner join, disjoin, banyak ya tabel tabelnya banyak, ada 8 model kalau nggak salah. Nanti saya cari deh, saya share tentang database lanjut ini manipulasi dari DML gitu.
Nah, ini yang akan kita praktekkan hari ini. Kita mulai dari sini. Saya stop share dulu untuk share ke ini apa? Ke Laragon atau Exam. Oke, bentar. Cuma ini sayangnya nggak bisa share all Windows ya. Harus pilih satu-satu tuh. Eh, Oke. Nah, ini Laragon yang saya pakai ya. Saya pakai Laragon. Nanti Anda boleh juga pakai Laragon atau Exam atau apalah, terserah. Saya pakai Laragon karena ini apa ya, lebih mudah lah, lebih ringan gitu. Kita buka database. Nah, di sini ada, kita naikkan servisnya, servis database. Kita pakai MariaDB di port 3306. Ini port default dari MariaDB. Kemudian servernya kita pakai Nging. Ya, kita pakai Nging. Kalau exam kan dia pakai Apache ya. Kita pakai Nging port 8000. Kemudian kita buka database. Tinggal klik aja. Nah, sini. Bapak, maaf, nggak muncul Ya, kayaknya. apa databasenya ya? Iya, ini presentasinya nggak muncul. Bentar. Saya share yang databasenya. Sudah muncul screen Sudah, Pak. data. Nah, ini. Nah, ini masuk ke PHP My Admin. PHP My Admin, saya tadi pakai Laragon ya. Pakai Laragon biasa, pakai root, dan saya nggak pakai password. Nah, ini masuk. Nah, untuk pertama kali kita mainkan DDL-nya dulu. Ya, tadi saya sudah buat, tapi ini saya hapus dulu deh. Saya drop dulu. Struktur. Oke, saya bikin yang lain aja. Oke, dari sini new. Nah, ini perintah bikin database dari GUI atau berbasis Windows. Kalau basisnya Common Prompt itu dengan sintak create database, diketik manual gitu. Nanti kalian dari sini aja lah, lebih gampang ya. Nah, baru di sini nama database-nya. Misalnya nama database-nya saya kasih nama web 2. Web gitu aja, web 2 udah ada. Nggak apa-apa web 2 ya, karena di sini kan belakang ada DB nih. Jadi kan berbeda juga. Itu baru create. Untuk collection ini biarkan default ya. Biarkan default apa adanya. Nah, ini sudah ada DB web 2. Baru nanti kita create table. Untuk create table bisa manual dari sini satu-satu. Ya, manual dari situ satu-satu. Misalnya
memasukkan tabel mahasiswa gitu. Nih misalnya mahasiswa. Kemudian nanti di sini ada berapa field itu ya, ada berapa field. Dari mahasiswa tadi kita ada ID mahasiswa, NIM, nama, jurusan. Di situ ada 4 field, baru nanti create. Manual begini boleh, tapi karena saya tadi sudah buat kerangkanya, saya tidak lewat yang manual ini, tapi saya lewat pakai SQL. Ya, saya pakai modus SQL di sini. Modus SQL-nya jadi tinggal copy paste. Ini satu-satu. Di sini tinggal taruh ini ya. Nah, setelah itu tinggal go, jalankan. Maka akan terbentuk tabel database mahasiswa. Nih. Di web 2 itu sudah terbentuk tabel mahasiswa. Nah, di sini juga ada struktur. Ya, struktur di sini ada ID mahasiswa sebagai primary key yang auto increment. Jadi untuk auto increment itu kita nggak usah sentuh, dia otomatis. Jadi nanti yang di-insert cuma name, nama mahasiswa, dan jurusan. Nah, name ini sifatnya unik. Ya, unik. Kalau mau rubah, tinggal diklik change. Ya, tinggal klik change. Tapi karena sudah sesuai dengan peruntukan, makanya saya nggak pengen rubah gitu. Nih, struktur ya. Karena unik ini kita butuhin supaya dalam sebuah tabel database, apalagi ini master mahasiswa kan, tidak terjadi NIM double. Misal mahasiswa itu sudah ditambahkan, tapi karena sesuatu hal lupa atau apa, ditambahkan lagi. Kalau tidak unik, itu bisa. Kenapa bisa? Karena di sini ada auto increment yang sebagai kunci gitu loh. Kecuali kalau ini kuncinya ini NIM, primary key-nya itu NIM, otomatis unik juga gitu. Primary key itu pasti unik gitu. Tapi karena NIM di sini bukan sebagai primary key, tetapi sebagai field biasa hanya sifatnya unik, nggak boleh double gitu. Jadi bisa jadi indeks juga nantinya gitu. Itu tabel mahasiswa. Nah, kita mau tambahkan tabel berikutnya. Tabel master mata kuliah, kemudian tabel ruang, dan seterusnya dengan MySQL. Nah, kalau kita klik SQL di sini ya, ini kan strukturnya masih mahasiswa nih. Fieldnya juga, database-nya tabelnya juga masih kosong, belum ada data. Kalau klik di sini masih ada otomatis select mahasiswa, berarti kita aktif di dalam tabel mahasiswa. Nah, itu di sini. Supaya tidak keluar ini, kita ke database-nya. Database to web 2. Tinggal klik SQL. Nah, berarti ini kosong. Itu. Nah, saya tinggal copy paste nih. Yaitu tabel mata kuliah, kemudian tabel ruang kelas, dan tabel jadwal. Nah, tabel jadwal ini adalah tabel yang terbentuk karena adanya transaksi kardinalitas many to many. Kita tinggal klik go.
Nah, ini sudah kebentuk semua. Kita cek di sini. Nah, ini sudah ada 4 tabel. Master mahasiswa, master mata kuliah, master ruang kelas, dan jadwal mata kuliah. Nah, jadwal mata kuliah ini bukan bukan tabel master, tapi tabel transaksi. Isinya apa? Nih, secara struktur ini. Kuncinya ID jadwal, auto increment, kemudian ID mahasiswa, foreign key, ya. Kemudian ID mata kuliah foreign key juga, ID ruang foreign key. Di sini sifatnya null atau boleh kosong. Tetapi karena ini tabel transaksi dan nge-add insert tabelnya itu dari sebuah transaksi, ini nggak mungkin kosong. Otomatis nanti akan terisi. Kecuali insert manual bisa dikosongin. Gitu. Tapi karena kita nggak manual jadi nggak. Nah, ini untuk hari otomatis sudah didefinisikan dengan enum, yaitu Senin sampai Sabtu. Ya, Senin sampai Sabtu. Ini tabel transaksi. Ini tabel yang terbentuk 4. Kemudian sekarang kita berikutnya adalah CRUD, commit, dan rollback. Untuk pertama, saya mau isi tentang data mahasiswa dulu nih. Saya isi 4, gitu ya. 4 mahasiswa dengan perintah apa? DDL atau DML. Insert di situ pakai DML karena dia sifatnya CRUD. Nah, kalau ada merah begini berarti ada salah sintak. Salah sintaknya apa? Terakhir kan bukan koma tapi titik koma gitu kan. Nah, gini. Jadi kalau masih ada merah itu tolong diperhatiin. Dieksekusi pun dengan Go nggak akan benar gitu kan. Nah, ini kita insert, kemudian kita lihat tabel mahasiswa sudah terbentuk 4 record atau 4 data, di mana ada nama Budi, Siti, Rian, Dewi. Kemudian prodinya itu ada TI, SI, dan seterusnya. Kemudian kita, nah kalau ini ada begini, berarti kita ada di tabel mahasiswa ini. Ya, nggak masalah sih, langsung insert juga nanti akan otomatis ke itu, tabelnya masing-masing. Kemudian kita insert berikutnya itu mata kuliah sekaligus ruangan. Mata kuliah aja dulu satu-satu ya. Nah, mata kuliah itu ada basis data lanjut ya. 3 SKS, pemrograman web, struktur data. Untuk sharing screen-nya terlalu kecil enggak? Tuh begini. Agak gedean ya. Cukup, Pak. Cukup ya. Clear ya? Cukup, Pak, cukup. Oke, oke. Nah, mata kuliah yang ada itu 5 kode mata kuliah di sini. Kode mata kuliah kan sifatnya unik ya. Kalau nanti di sini misalnya kalian ganti 001, nanti error gitu. Kita tes. Nih, ini kan double nih, ini sama ini. Maka akan error dia. Nah, ya, error. Kenapa? Duplikat di MK001 untuk key kode mata kuliah.
supaya nggak duplikat, ya berarti ini kita ganti. Nggak, karena definisi dari tabel tadi kan kita nggak boleh ini, nggak untuk MK kode mata kuliah sifatnya unik, nggak boleh duplikat gitu. Nah ini kode mata kuliah ini sudah masuk ya. Nah, yang perlu dilihat juga ID mata kuliah ini kan 6 ya. 6, 7, 8 sampai 10. Kenapa tidak dimulai dari 1? Karena tadi kita sudah insert yang gagal tadi yaitu 5 data ini kan tadi double nih kode mata kuliahnya. Secara mesin tidak akan dimulai dari satu lagi. Dia akan dilanjutkan sampai nomor berapapun. Jadi kita nggak usah pusing tentang ID ini. Itu. Yang penting nanti di sini ini yang harus kita perhatikan. Kalau ID ini lebih difungsikan untuk mengaitkan tabel yang satu dengan tabel yang lain. Yaitu sebagai foreign key atau apalah gitu. Supaya jejak relasi itu tidak hilang. Itu. Jadi kita nggak usah pusing. Tapi ya harus nggak perlu konsen tapi paham gitu ya. Kemudian berikutnya kita insert ruang. Kita insert ruang. Nah, ruangan di sini ada lab 1, lab 2, ruang 402, 403, dan seterusnya ada aula, di sini ada kapasitas. Nah, untuk insert into ruang kelas itu nama tabel, kemudian nama ruang, lab, dan seterusnya kapasitasnya berapa. Sudah masuk ruang kelas, dilihat datanya, ya. Dia dimulai dari 1 karena tadi kita tidak datanya dalam arti datanya itu mulus langsung masuk sehingga dimulai dari 1. Udah nggak usah pusing kenapa dimulai dari 1 atau 6 tadi ya. Yang pasti kita udah tahu kenapa dari 6 karena kita pernah insert tapi gagal. Sehingga auto increment itu tidak mulai dari 1 tapi mulai dari yang kondisi terakhir gitu. Kemudian berikutnya kita praktekkan tentang transaksi yang rollback ya. Yaitu tahap 1 transaksi rollback. Dengan MySQL. Ini kita masih di tabel ruang aktif ya. Kita masuk di sini. Rollback untuk mahasiswa. Boleh kita masuk ke mahasiswa boleh. Ya, di sini tentang data mahasiswa baru SQL. Nah, clear nih rollback. Keyword dari rollback adalah pertama harus ada ini start transaction. Nanti Anda pada tugas 3 akan membuat ini ya. Untuk start transaction, rollback, commit dan seterusnya. Tapi yang saya kerjakan di sini tanpa store prosedur. Nih. Kenapa harus pakai select di sini, kemudian setelah rollback ada select lagi? Untuk membuktikan bahwa proses insert data ke tabel mahasiswa atas nama Eko Prasetyo berhasil.
maka kita cek atau kita tampilkan dengan select. Ya, select mahasiswa where name sama dengan Eko Prasetyo. Atau ini dikosongin begini. Nggak pakai where, select bintang from itu. Boleh ya. Artinya menampilkan semuanya. Menampilkan isi tabel semuanya. Kalau pakai where berarti kita mencari atau menampilkan yang NIM-nya 2023055. Kalau dengan where. Nah, kalau ini namanya di remark. Remark. Jadi ini tidak dibaca. Ya. Kita cek. Ini coba kita jalankan. Untuk cek rollback. Dan go. Nah, di sini sampai bawah kan. Ya. Kita baca satu-satu nih dari query box dulu nih. Query box-nya ini ya. Berarti pertama dikerjakan adalah insert, memasukkan data Eko Prasetyo itu ke tabel mahasiswa. Yang mana? Nih, ini pertama start transaction. Kemudian terjadi satu insert atau satu masuk ke dalam tabel gitu ya. Perintahnya insert into mahasiswa NIM 2023 dan seterusnya. Kemudian showing ditunjukin dengan select bintang from mahasiswa. Tunjukkan semua isi tabel dari mahasiswa. Di sini ada 5 kan. Budi, Siti, Rian, Dewi, Eko. Nah, Eko ini sudah masuk nih. Tapi ingat, kita pakai apa ini? Start transaction. Artinya transaksi baru sementara selama belum ketemu commit. Jadi selama belum ketemu commit, ini masih bisa kita gagalkan. Nah, di sini ada perintah rollback. Ya, perintah rollback. Nih, ada perintah rollback. Artinya, Eko Prasetyo dengan ID mahasiswa 5 ini nggak jadi disimpan karena di rollback. Kemudian kita select ya datanya dengan ini. Dengan NIM ini ada nggak? Tuh nggak ada kan? Gitu. Atau gini kita ubah standarnya. Di sini juga kita nih ya nanti akan kelihatan lebih jelas. Oke, kita jalankan lagi. Oke, pertama ada ya Eko Prasetyo sudah diinsert. Nah, tadi kan nomor 5. Kemudian kita isen lagi. Yang 5 itu nggak dipakai, tapi indeks berikutnya yaitu 6. Jadi Eko Prasetyo di nomor 6. Kita rollback lagi, kita tampilkan. Tuh, nggak ada kan? Hilang. Nomor 6 tadi hilang. Itu makna dari rollback atau menggagalkan transaksi yang belum dikomit. Bagaimana kalau sudah dikomit? Nggak bisa. Kita tes lagi sini. Ya. Oke, ini kita kasih komit. Transaksi, insert tabel, insert database, insert data ke dalam mahasiswa, kita komit. Artinya transaksi itu sudah permanen. Kemudian kita rollback. Maka tidak akan terjadi karena sudah di commit. Artinya sudah permanen. Kita jalankan. Ya.
Ini ke ID 7. Nah, kok ada kan di sini ya. Kemudian, nah ini commit kan. Commit itu artinya transaksi. Penambahan data Eko itu sudah dipermanenkan. Kemudian jalankan rollback. Karena sudah permanen nggak bisa. Nah, di sini masih tetap tampil. Di situ. Jadi di rollback udah nggak bisa karena sudah dipermanen dengan commit gitu. Itu skenario. Jadi saya udah dapat skenario tahap 1 dan tahap 2 untuk rollback dan commit. Nah, sekarang berikutnya update dan delete yang di rollback ya. Kalau tadi kan insert, sekarang DML update dan delete yang di rollback. Nah, kalau yang update dan delete itu otomatis agregat where dipakai ya. Agregat where itu pasti dipakai karena update itu hanya satu record ya. Hanya satu record kecuali pakai agregat like. Nah, itu bisa masalah gitu. Tapi jarang terjadi sih kalau seperti itu. Oke, kita update dan delete untuk rollback pada tahap 1. Nah, awali dengan start transaction, kemudian lakukan update. Update itu merubah isi data. Perintahnya update table, ya set. Update nama tabel, set. Set. Apa yang di set? Nama MK, nama mata kuliah. Ya, nama mata kuliahnya di set menjadi Python. Jadi yang nanti dirubah itu ini dari sini nih set. Nah, kalau merubah sesuatu, maka ada wajib kuncinya itu yang mana yang dirubah. Gitu. Jadi jangan misalnya nggak pakai where. Ya kalau nggak pakai where, nanti semua mata kuliah dirubah menjadi pemrograman Python. Pasti salah kan? Nah, update. Makanya update itu selalu ada agregat where. Di mana sebagai syarat. Ya. Nah, syarat di sini kita yang dirubah itu ID mata kuliah 1. ID mata kuliah 1 kita tahunya itu isinya adalah basis data lanjutan. Ya, basis data lanjutan. Coba kita cek dulu. Kita masuk. Select bintang from mata kuliah ya. Mata kuliah. Nah, di sini basis data ternyata dia ID-nya 6 ya, bukan 1 ya. Berarti nanti kita ganti 6 nih. Kalau 1 nanti nggak ada gitu. Nah, ini mau diganti menjadi pemrograman Python tadi. Oke. Nah, di sini ya. 1 kan nggak ada tuh tadi ya. Kalau ini kita jalankan nanti error. Nih, kita tes.
Karena dimulai dari 6. Oke, 1. Oh, dia nggak error, tetapi datanya tidak ada, sehingga ya kosong gitu. Karena memang datanya nggak ada. Ya. Kita ganti yang ada datanya tadi, ID-nya 6. Itu. 6 itu basis data lanjut. Ini perintahnya rollback, gagalkan. Nah, start transaction, kode mata kuliah, kode IDMK 6, jadi pemrograman Python. Kemudian cek dengan select, ya. Oh dia satu lagi, oh salah bentar. Bukan gitu maksudnya. Ini 6 juga. Atau kita tampilkan semua biar yakin. Itu. Ya, ini juga tampilkan semua. Nih. Oke. Di sini start transaction, kemudian lakukan update di mana ID MK6 diganti menjadi pemrograman Python. Kemudian select from mata kuliah, berarti tampilkan. Nih. Ya, 6 sudah berubah menjadi pemrograman Python gitu kan. Kemudian perintah berikutnya kita rollback atau gagalkan. Karena belum commit, maka kita tampilkan lagi datanya kembali. Bukan Python. Itu tentang rollback. Nah, sekarang kita modif dikit nih. Di sini kita modif. Di sini kita tambahkan commit. Nih. Bentar, ada error kah? Oh, dia nggak bisa ya untuk update. Ya, untuk update itu tidak bisa udah commit langsung rollback. Oh, transaction was. Tuh. Nah, sekarang kita commit deh yang tadi. Jadi langsung dipermanenkan. Gitu. Langsung di go. Start transaction. Update mata kuliah set. Pemrograman Python. Kemudian tampilkan. Nah, ini kan. Sudah ada di Python. Kemudian lakukan commit. Maka hasilnya tetap Python. Itu. Nah, ini tentang commit dan rollback pada CRUD. Berikutnya join. Ya. Join. Join di sini kita tambahkan dulu untuk data yang mau di-insert. Nah, data yang di-insert itu kan hasil relasi dari 3 buah tabel. Tabel master mahasiswa, kemudian tabel master ruang kelas, dan mata kuliah. Kita lihat relasinya dulu. Di sini ada, untuk lihat relasi, di sini ada desainer nih. Ya. Jadi nanti
karena tadi awal kita sudah langsung definisikan foreign key, maka di sini otomatis terbentuk. Kita klik, ini udah otomatis terbentuk. Gitu. Tapi kalau di DDL saat create table tadi kita nggak definisikan, maka Anda harus mendefinisikan manual di sini. Ya, bisa didefinisikan secara manual di sini relasinya. Gitu. Nah, relasinya ini kan terlihat nih, ya. Relasi dari ini titiknya 1 dan ini agak bulat atau setengah lingkaran. Artinya satu mata kuliah berelasi dengan banyak atau lebih dari 1 itu. Jadi satu mata kuliah ID di master mata kuliah nanti keluarnya di jadwal itu lebih dari 1. Itu juga ruang kelas. Di sini ID-nya relasi 1 ruang kelas di jadwal kuliah itu lebih dari 1 recordnya tampil lebih dari 1. Kemudian di sini ada mahasiswa ini 1 to many foreign key-nya. Artinya satu mahasiswa memiliki jadwal lebih dari 1 kuliah. Jadi satu mahasiswa memiliki jadwal lebih dari 1. Karena di sini ada definisi harinya juga, waktunya, kan gitu ya. Nah, dengan catatan tidak akan terjadi mahasiswa di sini yang sama NIM-nya atau ID-nya, kemudian mata kuliahnya sama, ruangannya sama, data yang persis keluar ini ketiganya sama, itu nggak bisa, nggak boleh, ya nggak boleh. Berarti duplikat di jadwal mata kuliah. Kalau di dalam database ini itu masih mungkin, ya masih mungkin bisa terjadi kalau ketiganya ini tidak dijadikan compound key. Kalau sudah dijadikan compound key, maka tidak akan terjadi. Itu kuncinya tetap ini ID jadwal. Nah, ini relasi seperti desain pada pertemuan 1 kemarin ya. Kita bikin ERD kan. Nah, ERD diturunkan, didetailkan menjadi LRS. Ini desain dari LRS. Dan untuk implementasinya, maka menjadi tabel di dalam database. Nah, sekarang kita cek tambah data, insert data untuk jadwal. Nah, isinya kayak gini nih, 1, 1, 1. 1 itu siapa? ID mahasiswa 1. Kemudian dia kuliah untuk mata kuliah ID 1. Kemudian di ruangan 1. Itu hari Senin jam 8 sampai jam 11.30 katakanlah. Kemudian mahasiswa nomor 2 kuliah dengan ID mata kuliah nomor 2 di ruangan 3. Ya, dan seterusnya. Kita insert. Ada error. Foreign key constraint
Di sini ada foreign constraint on cascade. Dia nggak bisa ditambah atau update child foreign key constraint fail. Nah, kita cek jadwal mata kuliah. Tes error jadwal apa ada IBFK 2. Apa ini IBFK 2 nih? Saya ambil yang ini deh. Ini tadi saya percobaan. Ini udah jalan yang ini. Ntar yang Tweb 2 saya cek lagi deh. Yang Tweb 2 DB saya demoin karena ini udah jalan tadi. Ya. Ini kemungkinan ada ini nih kombinasinya yang nggak beres. Nah, di sini datanya sudah ada, ya. Kemudian kita mau demo tentang join, ya, join. Perintahnya adalah select M, NIM, M nama mahasiswa, MK, nama MK, RK, nama ruang, J, hari, J, jam mulai. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah di sini nih, mulai ke bawah nih. From jadwal, berarti yang kita baca tabel jadwal. Jadwal diwakili dengan alias J, ya, alias J. Ini alias nih. Jadwal kuliah J berarti J itu alias dari jadwal kuliah. Untuk menampilkan hari pada jadwal kuliah J titik hari. Untuk menampilkan jam mulai J titik jam mulai. Kemudian join. Join itu artinya gabung. Gabungkan dengan tabel mahasiswa alias M. Ya. Di sini juga M kan? Ini M. Kemudian mata kuliah alias MK, alias RK, ruang kelas. Nah, di sini ada on. Ya. On J sama dengan on J titik ID mahasiswa, artinya ID mahasiswa yang ada pada tabel jadwal kuliah sama dengan M, master, ya, master. Ini master mahasiswa yang ID-nya sama. Mata kuliah juga sama. J, ID mata kuliah sama dengan master mata kuliah ID-nya yang sama. Begitu juga ini. Ya. Nanti tampilnya apa? Tampilnya NIM yang dibaca dari master mahasiswa, nama mahasiswa dari master mahasiswa, nama mata kuliah dari master mata kuliah, kemudian nama ruangan dari master ruang kelas. Jadi relasi atau kode tadi yang 1, 2, 3 dan seterusnya yang sama nanti ditampilkan di sini. Gitu. Nah, ini tinggal go. Hasilnya kayak gini. Ya. Ini hasilnya. Karena apa? NIM Budi Santoso itu di master mahasiswa ada. Dan di
jadwal kuliah ada, jadi baca. Kalau nggak ada gimana? Nggak ada ya berarti nggak tampil. Itu. Makanya ada delete cascade dan seterusnya. Artinya kalau di master mahasiswa Budi Santoso ini kita delete ya dengan adanya on delete cascade, maka di tabel master jadwal kuliah otomatis terhapus. Kalau tidak terhapus, artinya tidak pakai delete on cascade, berarti ada anomali database di situ. Nah, anomali apa? Anomali delete. Dan kalau anomali delete itu dibiarkan, maka jadwal mata kuliah lama-lama penuh. Akhirnya bouncing, nggak bisa dibaca atau terlalu berat karena banyak sampah gitu. Itu join ya. Kemudian kita ke union. Union itu gabungan. Kalau join itu semacam irisan. Ya, irisan. Kalau union gabungan. Oke, kita masuk ke bab terakhir union. Demo kita hari ini adalah union dari master mahasiswa terhadap mata kuliah. Union itu gabungan. Yang kita baca atau kita tampilkan adalah NIM. S kode sebagai kode, nama mahasiswa S, nama, S itu alias lah. Kemudian mahasiswa S kategori. From mahasiswa. Kemudian di union dengan apa? Di union dengan kode mata kuliah, nama mata kuliah. Ya. Terus kita go. Seperti apa tampilannya? Nih. Kode S tadi apa? S tadi adalah label, label di atas nih. S kode, S nama, S kategori. Kenapa kita pakai kode di sini nggak pakai NIM? Karena di bawah kan ada kode mata kuliah kan, itu. Kalau kita pakai di sini NIM, sedangkan di bawah kode mata kuliah kan nggak nyambung juga label dengan isi data kan, gitu. Kalau nama mahasiswa dengan nama mata kuliah cukup nama, itu. Ya. Kategori ini. Tuh, itu tentang union. Nah, itu hari ini ya untuk pindah kelas nanti silahkan praktekkan sendiri. Dari web ini ada yang nanya nggak? Silahkan yang mau nanya. Saya stop sharing. Ada yang nanya? Salma? Bisa on screen nggak? Ada Rafika, Rizda, Ahmad, Hisnu, Rahma atau Natasha. Silahkan kalau ada yang belum clear. Karena praktek tugas 2 itu Anda tentang DDL dan DML ya. Silahkan apabila ada yang belum jelas. Masih stay kan? Atau dapat Masih, rebahan Pak. nih?
Masih. Masih, Pak. Ada yang ditanyakan nggak? Pak, mau ini dong. Apa? Tapi di luar ini ya, buat tugasnya nanti kita harus pakai exam atau bebas pakai apa aja? Bebas. Mau exam boleh, Laragon boleh. Kalau saran saya sih mendingan Laragon. Dia lebih ringan gitu loh. Dan jarang crash kalau Laragon itu. Kalau exam, pengalaman saya udah bertahun-tahun itu, ya gitu. Crash dikit, kadang udah dioprek capek. Crash lagi. Makanya saya udah nggak pakai exam lagi. Akhirnya sekarang migrasi ke Laragon. Cuma yang saya pakai itu Laragon yang versi lama, versi 6. Sekarang kan udah versi terbaru tuh. Yang versi terbaru itu kekurangannya adalah dia selalu muncul pop up untuk apa ya? Minta bayaran lah itu, minta donasi. Itu yang Laragon yang baru. Memang jauh lebih baik karena kan dikembangkan terus ya. Cuma ya itu tadi dia minta donasi lah, donate gitu. Tapi kalau yang exam lama itu enggak. Ya untung juga sih exam lama kita udah simpen. Gitu. Tapi terserah sih bebas. Mau pakai exam juga nggak apa-apa. Mana yang nyaman aja. Cuma ya minusnya exam itu kalau sudah crash itu susah disembuhin. Udah dioprek-oprek juga. Yang crash kan biasa tuh servisnya naik kemudian tiba-tiba gagal terus ada tulisan merah-merah itu kan. Itu crash namanya. Itu. Clear, Salma? Iya, Pak. Oke. Soalnya kebetulan tadi aku coba download exam nggak bisa juga. Nanti saya share Laragon ya. Saya cari dulu Boleh, Pak. kan karena udah Kasih, yang Pak. Laragon lama itu udah nggak apa belum ada pop up, belum minta donate gitu, donasi belum minta dia. Kalau yang baru tuh minta terus. Jadi bentar-bentar keluar pop up-nya. Jadi agak mengganggu lah kalau menurut saya sih seperti itu. Itu. Ada lagi? Udah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup. Oke, yang lain? Cukup, Pak. Cukup. Pak. Ya, tugasnya ini kan masih gampang ya, tugas 2 itu masih gampang. Kerjakan sebaik-baiknya. Kalau misalnya, oh yang kemarin tugas 1 kelewat nggak submit, ya udah kerjain aja dulu, selesaikan tugasnya sampai rapi. Biasanya di akhir pertemuan nanti dibuka semua tuh, yang belum submit itu masih bisa submit. Jadi tugas 1, 2, 3, due date-nya dimundurin. Ya tujuannya supaya Anda semua itu bisa submit sehingga bisa ujian gitu loh. Sebab mata kuliah basis data ini kan berpraktek ya. Jadi kalau tidak mengirimkan tugas otomatis nilainya 0. Anda nggak bisa ikut UTS dan UAS. Itu mata kuliah berpraktek. Berbeda dengan mata kuliah biasa. Yang satu kelas 50 orang, saya kan pegang data warehouse juga, dan itu mata kuliah biasa. Jadi satu kelas 50 orang. Ada tugas 1, 2, 3. Ada juga diskusinya, dan diskusinya harus dikasih nilai juga. Gitu. Kalau di basis data, mata kuliah berpraktek, diskusi itu harusnya kalian praktekkan dulu. Nah, saat praktek ada kendala, baru curhatnya di diskusi. Itu bukannya diskusi langsung seperti mata kuliah biasa. Kalau mata kuliah biasa kan diskusi terus apa sumbernya dari mana, referensinya kan gitu.
di akhir diskusi tuh referensinya dari ini dikasih nilai gitu kan. Nah, kalau berpraktek itu dasarnya Anda harus mempraktekkan dulu kendalanya apa baru diskusi di situ. Dan kemarin ada yang diskusinya pakai referensi. Loh, kita praktek kok, bukan referensi kok. Jadi praktek, kendala kita hadapi, curhat di diskusi. Nanti kita cari problem solve-nya, kita cari pemecahannya gitu. Jadi diskusi tidak perlu referensi karena diskusi mata kuliah berpraktek itu tidak ada nilainya, tidak dinilai. Yang dinilai adalah tugas 1, 2, dan 3. Itu. Oke, clear? Oke, Pak. Clear ya? Salma ya? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Iya, Sip kalau gitu. Kita akhiri ya, udah 8:30 malam nih. Udah lumayan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Pak. silakan. Terima kasih, Pak. Oke, silakan yang mau lab ya. Oke, ya.